Breeding itu paling rumit lah sebenarnya. Pas kakinya berada di sela-sela kayu di dasar itu langsung ngejeblos, jadi nggak bisa narik lagi. Kandang ini memang beresiko. Beresiko apa? Beresiko dia tidak bisa menyerap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di channel AI Kurban Indonesia bersama saya Tri Adi Wijaya. Kita hari ini akan melanjutkan sesi pola kandang breeding kita. Breeding itu paling rumit lah sebenarnya. Banyak faktor yang diperhatikan itu pola kandang breeding. Kalau fattening nanti di sesi selanjutnya lah saya akan jelaskan kenapa kok fattening itu lebih lebih mudah, lebih simple gitu. Nah, memang kalau breeding ini faktor yang harus kita perhatikan banyak sekali. Saya ambil contoh tentang ada 4 faktor ya saya sampaikan tentang kesehatan, kemudian kenyamanan, kemudahan dalam perawatan dan kelahiran. Saya ambil yang 4 saja, kelahiran. Dan di fattening ada kelahiran. Ya, nah, kita hanya memastikan bahwa dia makan, kemudian berkembang dengan baik, sehat dan seterusnya, sudah gitu. Tapi kalau pas breeding ini ada faktor kelahiran yang harus kita perhatikan sehingga kemudian menjadi faktor yang harus menjadi perhatian utama. Nah, kelahiran itu pun makanya kita kemudian coba untuk kandang yang seperti ini ya. Alhamdulillah kita hari ini dampingi sama Mbak siapa ini namanya? Mbak Yoya ya, Mbak Yoya ini ibu ya pasti. Ini jenis kambing yang kita punya dormas, silangan antara merino sama sopas. Kalau di sini ngomongnya sopas, dari Banyuwangi. Punya karakter bulu seperti merino, berintik-berintik gitu. Tapi kadang-kadang dia punya telinga, kadang-kadang enggak. Dan hari ini kita punya yang didampingi sama Mbak Yoya yang nggak punya telinga ini. Ini bukan cacat ya, tapi karena memang ini begini. Nah, Mbak Yoya ini kalau mau melahirkan tuh nyari tempat paling nyaman gitu. Yang kemudian memastikan bahwa anakannya ini bisa lahir tanpa mengalami resiko kecepit tuh. Ya, dan pilihan kita adalah kandang pasir. Nah, kandang pasir ini ya kita tahu pasir gitu. Kalau kan proses kelahirannya ini kebanyakan ya, domba itu proses kelahirannya itu dia berdiri, kemudian anakannya itu keluar kaki dulu, ya, keluar kaki, kemudian keluar kepala gitu. Dan kalau keluar itu langsung bluk jatuh. Nah, kita bisa bayangin kalau kemudian jatuhnya itu ke lubang gitu, atau jatuhnya pas nggak tepat, pas kakinya berada di sela-sela kayu di dasar itu langsung ngejeblos, jadi nggak bisa narik lagi. Karena proses itu kan dia bayinya masih belum kuat gitu ya, masih belum kuat gitu. Sehingga resiko ketika lahir kemudian kejeblos, resiko matinya itu sangat besar. Nah, makanya kita pilih kasir. Kenapa pasir? Karena asumsi kita pasir itu menyerap kotoran cairnya bisa sangat cepat, ya, bisa sangat cepat, dan kotoran padatnya bisa terpisah dari badan sang induk. Nah, tapi ternyata kandang pasir ini punya kelemahan. Seperti saya bilang tadi disampaikan di episode sebelumnya. Kandang yang pakai plester dari semen itu memang tidak bisa menyerap kotoran cair. Cuman kalau kita ganti dengan plester dengan bahan yang bisa menyerap air dengan cepat, bukan menjadi jaminan dia akan cepat juga. Tidak becek gitu. Tidak ada jaminan. Karena ternyata begitu pasir ini terus dikasih kotoran padat, kotoran cair, diinjek sama kambing, kasih lagi kotoran padat, kotoran cair, diinjek lagi, maka dia juga jadi padat. Sehingga kemudian ketika dikasih kotoran cair lagi, udah nggak bisa nyerap.
gitu. Seperti yang kita bisa lihat di sini, maka kandang pasir ini butuh untuk dicongkel-congkel gitu. Kembali lagi dicongkel-congkel gitu ya. Kemudian kepiarin lagi lah, kalau bahasa Jawanya dikepiarin lagi gitu ya. Butuh untuk dibuka lagi untuk memastikan bahwa pasirnya tetap poros, tidak padat gitu. Tidak padat. Nah, tapi ini kan bisa kita lihat bahwa ini tidak semuanya full pasir. Ya. Setelah kita perhatikan, dia paling banyak kambing itu paling banyak berada di sekitar tempat makan. Seperti kandang ini misalnya, tempat pakannya ada di belakang sana. Maka karena dia sering makan di situ, buang kotoran di situ, makan lagi, buang kotoran lagi, nah, maka tempat inilah yang kemudian paling banyak mendapatkan kotoran, sehingga cepat sekali bantat. Nah, kandang pasirnya ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk dia bermain-main dengan anak. Jadi proses kelahirannya di sini, mainnya sama anak di sini, nanti makan di situ. Sehingga Masya Allah ya, ini resiko kematian sangat minim. Tidak bisa kita ngomong 0%, tidak bisa, tapi sangat minim, sangat nyaman, sangat enak kita ngelolanya kalau kandang kita polanya seperti ini. Ya. Bagaimana dengan kesehatannya? Ada resiko memang. Kesehatan ini akan dalam jangka waktu yang lama akan muncul. Cuman kita bisa antisipasi dengan tadi secara berkala, kita buka lagi pasirnya gitu ya. Minimal 2 pekan sekali lah gitu. Kita coba bukain terus gitu. Untuk memastikan bahwa pasir tetap bisa meresap air dengan baik. Gitu. Nah, sesungguhnya kandang ini inspirasinya berasal dari kandang yang dipunyai oleh teman-teman dari daerah Jawa, dari daerah Kediri. Itu kandangnya berada di tanah, tidak perlu alas, tapi Masya Allah sehat-sehat dombanya. Artinya apa? Kotoran cairnya langsung bisa menyerap ke bawah, poros gitu. Namun memang waktu musim hujan ini, kandang ini memang beresiko. Beresiko apa? Beresiko dia tidak bisa menyerap air dengan sempurna, karena mungkin tempat yang lain itu juga banyak air, sehingga air juga nggak bisa masuk ke dalam. Ada risiko itu. Maka harus kita perhatikan betul tentang bagaimana aliran air ketika kita pakai pola kandang ini. Itu tentang bab kesehatan. Cuman kandang ini karena pasir, maka kita tutup semua tuh atapnya, ya, agar pasir ini tidak kena hujan. Begitu kena hujan, Masya Allah itu jadi becek sekali itu. Sehingga kandang ini full, tidak pernah dapat sinar matahari. Mungkin hanya sekali saja di sore hari gitu ya. Nah, maka dari itu guna memastikan bahwa dia cukup mendapat asupan sinar matahari dan rembulan, maka perlu kita desain kandang yang kiranya bisa memungkinkan dua hal itu, dua sumber kebahagiaan itu bisa hadir di kandang kita. Ya, itu tentang bab kesehatan. Bab kemudahan dalam perawatan, seperti yang saya sampaikan tadi, butuh hanya 2 pekan sekali untuk membersihkan kandang model begini, gitu ya. Dan butuh mungkin hanya 1 tahun atau 2 tahun, karena kita belum pernah membuktikan ya sepanjang itu untuk mengganti pasir ini. Dan pasir yang kita pakai ini adalah pasir laut, bukan pasir untuk dari gunung, bukan. Ini pasir laut. Kita lanjut tentang yang terakhir, tentang kelahiran. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Kelahiran lebih mudah, lebih nyaman, dan insya Allah semua resume tentang pola kandang kita akan kita sarikan di dalam satu sesi khusus. Nanti ada catatan-catatan dan seterusnya, itu akan saya sampaikan. Ini sesi-sesi brief gitu ya, kasih kenalan. Oh, kandang pasir tuh kayak gini. Oh, kandang semi gembala kayak gini. Oh, kandang atas begini. Sehingga teman-teman nanti punya gambaran utuh mengenai apa yang saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Barakallahu fikum. Salam ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.